Bagaimana cara termudah untuk merubah orang lain adalah merubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Kenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang master praktisi Neurolinguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Ketika saya awal-awal mendalami ilmu mengenai Law of Attraction, yaitu pada tahun 2012, saya bertemu dengan penulis buku Law of Attraction, Michael J. Lucier. Yang menarik ketika saya konsultasi dengan Michael, gimana cara mendatangkan begitu banyak kemudahan datang kepada kita, jawaban yang dia berikan kepada saya adalah jangan menolak hal negatif berdatangan kepada Anda, namun segera peluk, embrace, dan jadikan itu sebagai sebuah kekuatan tambahan. Seperti yang kita sudah pahami bersama, kadang saat kita ingin makan ke sebuah restoran, kita tahu dulu apa yang tidak kita ingin makan. Oh, gue nggak mau makan yang digoreng, gue nggak mau makan yang berkuah, artinya gue mungkin mau makan pepes ayam. Jadi sejak bangun pagi kita kadang tahu dulu apa yang kita tidak inginkan terjadi di kehidupan ini, sehingga dari situ kita baru tahu apa yang kita inginkan. Contohnya ketika ada seorang pengusaha yang ketika seorang pengusaha datang kepada saya untuk sesi konsultasi, dia bilang, aku takut perusahaanku bangkrut di tengah pandemi ini. Seperti yang kita sudah pahami bersama, beberapa orang di luar sana ketika curhat isinya penuh dengan ketakutan. Kalau orang-orang di luar sana menolak keberadaan ketakutan itu, tidak dengan kita di sini. Ketika orang curhat kepada Anda yang berkaitan mengenai ketakutan dia, segera Anda tanyakan, oke, dari ketakutan kamu itu, apa yang kamu inginkan terjadi? Yang menarik adalah ketika saya hanya bertanya mengenai ketakutan dia, cara pandangnya langsung berubah, dan dia mulai menyadari bahwa dari bangun tidur hingga tidur lagi, dia selalu berfungsi dari ketakutan. Dan memang kebanyakan orang-orang luar sana, bukan Anda yang ada di sini, ketika ngumpul bareng-bareng, itu yang saya selalu perhatikan adalah isi obrolannya berlomba-lomba untuk mencari siapa yang paling sial di antara mereka. Oh, gue kemarin kena COVID di karantina 10 hari. Kalau itu masih untung. Kalau gue mah kena COVID di karantina 30 hari. Dan dia merasa dialah yang paling menang. Dan itu tidak salah ya. Itu adalah sebuah keputusan. Dan mungkin sekarang saatnya kita mempertimbangkan cara pandang berbeda. Kalau cara pandang tadi dirasa tidak membuat kita berkembang. Dan cara pandang yang berbedanya adalah bagaimana kita dari bangun pagi hingga tidur lagi tidak selalu mencari masalah untuk diselesaikan, namun lebih kepada oke, kira-kira what fun can I have today? Keseruan apa sih yang bisa aku ambil hari ini? Ini adalah sebuah teknik yang sering saya gunakan setiap hari, karena saya mulai menyadari bahwa bagaimana jika semesta, Law of Attraction itu hanya akan bisa berdatangan kepada kita saat kita having fun. Mungkin Anda pernah mengalami suatu kondisi di mana uang itu atau kemudahan itu atau keberlimpahan itu datang kepada Anda dengan begitu mudahnya saat Anda having fun. Tiba-tiba kok ada yang transfer uang, tiba-tiba kok ada yang bilang, ini loh solusi dari permasalahan lo yang tadinya Anda tidak tahu apa-apa, namun karena Anda dari bangun pagi hingga tidur lagi, Anda selalu bersyukur dengan apa yang sudah Anda punya, Anda melakukan kesukaan-kesukaan Anda, entah apapun itu, dan setiap definisi yang Anda punya, having fun itu harus seperti ini, harus seperti itu, apakah Anda bersedia untuk hancurkan, batal, dan cabut semuanya? Yes, terima kasih atas obrolan singkat kita hari ini, dan kalau ada yang Anda bisa ambil dari obrolan kita hari ini, bagaimana jika satu-satunya bisa kita kendalikan di kehidupan kita adalah respon kita, bukan tantangannya, dan pastikan respon kita selalu melihat dari cara pandang yang berbeda di saat kita menggunakan cara pandang saat kita membuat permasalahan tersebut. Karena Albert Einstein pernah mengatakan orang gila adalah berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sama saat mereka menciptakan permasalahan tersebut. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye-bye.